Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Para sahabat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pengobatan langit yakni pengobatan hanya sekedar istilah. Istilah yang dipakai untuk orang ini berubah dengan apa yang disabdakan Nabi dan dicantumkan dalam Al-Quran. Ada pengobatan bumi, yaitu seluruh pengobatan yang itu hasil riset penemuan ilmiah ya, secara kajian ilmiah, dan ilmiah itu tentu dari riset manusia, tajrib dari manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan satu doa yang nanti tentu bisa dikatakan pengobatan langit. Kenapa? Karena doa ini adalah dianjurkan oleh Nabi Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi dalam doa tersebut, dalam suatu hadis ya, Nabi itu pernah mengatakan barang siapa yang mau insya Allah berdoa dengan ini, maka fayabro'a bi'idnillah, dia akan sembuh dengan izin Allah. Tentu ketika kita mendengar kalimat Nabi mengatakan sembuh dengan izin Allah, kita harus yakin bahwa yang disampaikan Nabi itu in huwa illa wahyu yuha, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya ijazahkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa ruqyah itu tidak hanya untuk gangguan jin sebagaimana di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Barang siapa mengatakan ruqyah itu identik dengan jin, identik dengan non medis, identik dengan mistik, identik dengan gaib, maka adalah korban Trans TV. Yang kedua, bahwa alhamdulillah bismillah, karena tradisi dari orang tua, abah-abah saya, guru-guru saya, Al-Fakir dari kecil sampai sekarang itu belum pernah opname ke rumah sakit. Padahal Al-Fakir juga pernah kena DBD, Al-Fakir juga pernah terkena penyakit-penyakit, tapi alhamdulillah belum pernah ke dokter dan sampai sekarang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah rahasianya? Salah satunya rahasianya adalah tetap mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdoa dengan doa-doa yang muktabar, doa-doa yang musalsal ila Rasulullah SAW. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, insya Allah doa ini belum pernah saya sebutkan sebelumnya dalam ijazah-ijazah, dan nanti panjenengan jika pengen tahu ijazahan yang sudah saya sebutkan, bisa diklik di YouTube saya ini, kemudian lihat di doa playlist, di situ ada ijazah online. Nah, di situ ada banyak-banyak ijazah, dan insya Allah doa yang akan saya sebutkan ini tidak hanya untuk belum pernah saya sebutkan di playlist ijazah online. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa muntahan itu adalah bagian dari proses atau terapi mengeluarkan penyakit. Jadi nanti ketika berdoa dengan ini kemudian muntah, bukan lantas dikatakan itu dari jin. Reaksi-reaksi tanda kutip ilahiyah, walaupun kebiasaannya muntah itu dari jin, tapi bukan berarti kalau muntah itu jin. Dan muntah itu terapi baik untuk lambung yang atas. Jadi para sahabat, ini ke lambung kalian, tengah, atas, bawah, itu yang bagian atas itu disentuh. Nanti kalau terapi muntah itu bagus untuk lambung bagian atas. Selanjutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini doa ini nanti
insya Allah saya akan tulis ya, saya akan tulis di deskripsi kalau sempet ya, insya Allah nanti kita tulis. Selanjutnya ini untuk penyakit apa saja, medianya juga beri apa saja, misalkan air seperti ini, air boleh langsung ya, boleh didengarkan. Nah, doanya insya Allah silahkan dicatat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya itu adalah musalsal ya, doanya dari Nabi dan itu diwariskan oleh Abu Dawud di hadis riwayat dari Abu Darda, bahwa beliau Abu Darda pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa mengeluhkan mengeluhkan sesuatu pada dirinya atau saudaranya, jadi kita bisa mengobati saudara kita dengan doa ini para sahabat. Di doanya silakan dia mengeluhkan sesuatu atau pada akhullah saudaranya yang sakit, insya Allah sembuh, fayabra'u biidznillah, maka akan sembuh dengan izin Allah. Adapun doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Rabbunallahu alladzi fis sama' taqaddasasmuka wa amruka fis sama'i wal ard. Kama rahmatuka fis sama'i faj'al rahmataka fil ard. Waghfir lana hubana wa khotoyana. Anta rabbus tayyibin. Anzil rahmatan min indik wa shifaan min shifaik ala hadal wajh. Jadi itu doanya. Dan di situ adalah yang artinya ya Allah ya Rabb, yang ya Rabbuna Rabbus samawati alladzi fis sama' taqaddasasmuka. Jadi di sini artinya panjang bersahabat. Jadi kalau saya baca nih kurang terlalu lama. Jadi di sini intinya minta kesembuhan kepada Allah. Insya Allah nanti saya akan tulis, baca saja. Kalau mengendaki arti, insya Allah juga kita tulis. Mudah-mudahan keluarga panjenengan semua penyakit para sahabat, psikis, misalkan trauma, sedih, tempelkan kalau sedih di pankreas bersahabat. Kalau dia amarah di dada. Kalau dia suka ngantuk di sebelah sini, dibaca langsung boleh, didengarkan juga boleh. Kalau penyakit gangguan gaib, misalkan kena santet, ya cukup punggungnya seperti ini, dipegang aja, dibacakan itu. Kalau dia penyakit medis, misalkan tumor atau miom, pegang tempat yang sakit, terus dibaca aja, terus pejamkan mata, buka mulut. Nah, insya Allah nanti kalau ada reaksi mual-mual, muntah, tidak masalah, itu adalah bagian dari prosesi pengeluaran zat-zat yang kotor dalam tubuh, terutama di bagian. Jadi nanti kalau daerah kepala biasanya lendirnya keluar. Lendir-lendir itu ya yang yurisun nisyan balgham, itu yurisun nisyan wan nu'as wal waswas wa ghairihim wa ghairidalik ya. Demikian saya ijazahkan doa ini kepada panjenengan semua kaum muslimin, para ikhwan fillah dan praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja maupun subscriber semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa ayahfadunallahu wa iyyakum minal amrati wal asqam wal minal kuruna. Mudah-mudahan panjenengan semua dihindarkan dari wabah Covid-19 dan juga penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.